Oke, baiklah kita mulai perkuliahan analisis struktur 2. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang contoh soal analisis portal bergoyang dengan matriks ya. Jadi ini adalah materi lanjutan dari contoh soal saya yang sebelumnya, yaitu contoh soal analisis portal dengan matriks ya. Nah, sekarang kita coba dengan portal bergoyang. Bahan ajar yang saya pakai, referensinya saya tuliskan di sini ya. Nanti bisa kalian cari sendiri. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi contoh soalnya sama dengan di video sebelumnya, hanya saja di sini perletakannya saya berikan dia roll ya. Nah, kalau kemarin ya, kalau di video sebelumnya kita di titik C perletakan jepit, sekarang kita rubah menjadi roll. Nah, besaran beban semua sama ya dengan di video sebelumnya. EI juga sama ya. Kemudian parameter panjang juga sama semua ya. Di sini analisislah deformasi dan gaya-gaya dalam struktur portal di atas dengan metode matriks perpindahan. Nah, di sini yang pertama, kita hitung dulu derajat ketidaktentuan kinematis. Jadi kita hitung rotasinya ya. Rotasi adalah sama dengan jumlah join ya dikurang dengan jumlah jepit ya. Jumlah joinnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi sama seperti dengan video sebelumnya. Dikurang jumlah jepitnya 1 ya. Jumlah jepit 1 berarti jumlah rotasinya ada 2. Ini saya tulis ya. Ya. Ada 2. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Di mana rotasinya? Rotasinya ada di titik B dan di titik C ya. Karena di A sudah jepit berarti dia tidak akan terjadi rotasi. Berarti cuma ada di B dan cuma ada di C rotasinya. Kemudian translasi dan goyangannya bagaimana? Ya. Translasinya adalah 2 dikalikan jumlah join dikurang jumlah batang member ada 1 ya. 2 ya kan? Ditambah dengan 2 dikalikan jumlah join yaitu 1 ditambah dengan jumlah sendi ya tidak ada dan jumlah roll 1 ya. Nah, ini kelupaan tulis ya. Nanti silakan tambahkan di sini tambah 1. Ya, berarti 6 dikurang 2 ditambah 2 4 ya. Ditambah 1 5 ya. Berarti 6 kurang 5 sama dengan 1 ya. Berarti dia strukturnya dia bergoyang ya. Berarti DKK-nya adalah ya 3. Ya, DKK-nya ada 3. Nah, sekarang kita gambar diagram PX ya. Diagram PX merupakan diagram menunjukkan posisi dari terjadinya rotasi dan beban titik simpul sepanjang derajat kebebasan strukturnya ya. Yaitu kita gambar P1X1, P2X2 dan P3X3 ya. Tanda panahnya seperti itu ya. Di titik B dan di titik C ya. Nah, kemudian kita gambarkan diagram FE-nya ya. Diagram FE merupakan diagram yang menggambarkan posisi dari momen ujung dan perpindahannya yang menyebabkan struktur menjadi kinematis tertentu. Ya, kita gambar saja F1 E1 ya, F2 E2, F3 dan E3 dan F4 E4 ya. Kemudian kita gambar diagram momen primernya ya. Seperti ini ada F01, F02, F03 dan F04. Jadi di sini walaupun dia roll, kita masih asumsikan dia ada momen primernya. Berarti kondisinya ada jepit-jepit ya. Ya, kita asumsikan di situ jepit-jepit. Nah, berarti rumusnya sama ya. Rumusnya masih sama dengan di video sebelumnya. Ya, besaran juga masih sama ya. 1/8 PL sama 1/12 QL kuadrat. Oke. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, yang membedakan di sini ya. Matriks gaya simpul P ya. Lihat diagram PX dan diagram momen primernya ya. Di sini kita pecah dulu ya menjadi ada 1,
ada 2, dan seterusnya. Ya, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang pertama kita ubah dulu yang ini. Ya, ini karena dia sama-sama 4 ya, angkanya sama-sama 4 ton meter. Berarti ini kalau kita hitung pasti dia akan saling meniadakan ya. Jadi tidak perlu kita hitung itu ya. 4 dibagi 4 1 ya kan. Itu tidak perlu kita hitung lagi. Nah, yang ini yang kita hitung. 3 ton per meter dikalikan 4 12 dibagi 2 6 ya. Yang kayak gini kalau kita hitung ya tetap sama ya. Coba saya hitung ya. Ini dia ke atas berarti dia 1. Ini berarti dia ke bawah 1. Ini dia ke atas 1 dan ke bawah 1. Jadi ini sama-sama saling meniadakan ya. Jadi yang kita ambil adalah ini saja nilainya. Sudah kita tulis hubungan aksi reaksi ya kan seperti ini. Kemudian yang angka 6 ini kita taruh di sini juga sama ya. Nah, sekarang didapat angka 8,5 ini dari mana? Ya. Itu sama dengan yang di free body sebelumnya, di video sebelumnya. Di sini saya jabarkan menjadi ada arah horizontal dan arah vertikal. Ya. Masih ingat ya, sudut kita adalah di sini alfanya. Ini jaraknya 4, di sini dia 3, berarti di sini 5. Berarti alfa adalah 36,9. Nanti lihat dari mana saya dapatnya ya di video sebelumnya. Ya. 36,9. Berarti kalau saya pengen gambar seperti ini ubahnya, berarti 6 ini harus saya kalikan dengan cos 36,9. Sehingga kalau saya jabarkan ya, di sini menjadi 0,6 ya. 0,6 di sini 0,8 ya kan. Berarti ini adalah menjadi ya 0,6 dibagi 2 berarti 0,3 ya. 0,3 0,3. Nah, di sini karena dia arahnya sama ya. Ini kalau kita hitung pun pasti hasilnya saling meniadakan seperti ini persis ya. Persis seperti ini. Jadi nggak perlu kita hitung lagi, tidak masalah. Karena yang ini ya, angka ini ya. Ini kan 6 ini kalau kita kalikan cos 36,9 itu menjadi 4,79. Ya, 4,79 berarti saya gambar seperti ini dia jadinya ya. 4,79 ini kalau saya jumlahkan ya, dia menjadi 5,098. Arahnya ke sini ya. Nah, ini supaya dia berubah jadi 8,5, arahnya kita jadikan dia seperti ini. Ya kan? Nah, sekarang gini. Ya, di sini sudutnya adalah alfa ya. Kita tadi kan seperti ini. Ya kan? Berarti sudut di sini berapa sih sebenarnya? Yaitu adalah 90 dikurang alfa karena dia siku ya. Berarti di 5,098 dibagi dengan cos ini adalah 53,1 ya. 5,098 dibagi dengan cos 53,1 dapatlah 8,5. Oke, dapat angka ini yang kita pentingin dulu ya, 8,5 ini ya, kemudian kita aksi reaksikan di sini sehingga dia nanti jadinya adalah nah seperti ini. Kita lihat ya, yang kita cari adalah matriks simpul P. Berarti ada P1, ada P2, ada P3 ya. P1 kita ambil dari sini ya. P2 dan P3 kita ambil dari sini. Ya, kita ingat ya. Di sini ada 3/8 sama 4. Di sini ada 4 dan di sini ya tanda panah ini itu sama dengan 8,5. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini P1 berarti hubungan gambarnya jadi seperti ini ya. F02, F03. Maka P1 adalah minus karena dia ini berlawan arah jarum jam ya, minus F02 ditambah dengan F03. Ini dia searah dengan P1 ya. Berarti dia minus 3/8 ditambah 4 ya. Ingat ya, kalau kita mencari P1 lihat di sini ya, lihatnya di sini. Nah, sekarang P2. P2 adalah berarti ini berlawanan dengan F2. Apa P2? Berarti minus F04 yaitu sebesar minus 4 ton meter. Dan P3 adalah sama dengan
horizontal di BA. Berarti adalah positif 8,5 karena dia searah ya. Ini dia ke kanan dan ini juga ke kanan. Oke. Sehingga apa kalau kita rangkum menjadi P1, P2 dan P3 ini besarannya adalah ini semua. Ya. Kita tulis dalam bentuk matriks ya. Ini kita tulis ya. Ini juga kita tulis. Ya kan? Itu seterusnya. Nah, inilah yang membedakan dengan portal tidak bergoyang ya. Kalau portal bergoyang, dia harus seperti ini. Nah, sekarang gini, matriks A pun juga berbeda dengan di video sebelumnya. Ini semua karena ada P3 di sini, ya. Ini cara juga sama persis ya. Di sini berarti adalah ya dia ke bawah, ya kan? Di sini dia kan ke atas. Ya. Berarti F3 ditambah F4 dibagi 4. Ya, sama ya. Ini kalau saya jabarkan berarti menjadi ya. Ini kalau saya tulis ya. Ini nanti bisa kalian coret-coret supaya lebih jelas lagi di kertas ya. Jadi, ini kalau saya tulis ini jadinya dia ke bawah ya. Ke bawah itu F3 dibagi dengan 4. 4 itu ini jaraknya. Ya, ini berarti menjadi ke atas. F3 dibagi dengan 4. Sekarang ini dia ke atas nih. Ini dia akan dorong ke atas. Berarti ini dia ke atas, ini dia akan ke bawah. Yaitu F4 dibagi dengan 4. Ini F4 dibagi dengan 4. Maka ini kalau saya tulis menjadi F3 tambah F4 dibagi dengan 4. Oke ya. Ini juga sama, berarti F3 ditambah F4 dibagi 4. Sama seperti ini. Oke, kemudian aksi reaksi ya, ini dia ke bawah, berarti ini dia ke atas, ini di bawah, dan ini dia ke atas lagi. Nah, sekarang dapat ini dari mana? Ya, dapat ini dari mana? Itu sama persis kayak kita memproyeksikan pribadi. Ya, ini kalau saya gambar ya, saya gambar seperti ini. Di sini ada F1, ada F2 ya. Di sini dia ada F3 tambah F4 dibagi 4 ya. Ini saya tulis F-nya nggak saya tulis ya, nanti jadinya seperti ini. Ini 1 ya. Ini adalah 1/4 berarti. Ini adalah 1/4 saya tulisnya. Berarti menjadi ini boleh saya tulis menjadi ke atas ya. Ke atas berarti ini dia ke bawah, yaitu adalah saya tulis saja ya, F2 dibagi 5 ya. 5 itu karena panjang ini. Ya, panjangnya 5. Kemudian ini dia ke bawah, berarti dia ke atas ya. Yaitu adalah F1 dibagi 5, ya kan? Kemudian yang ini tadi saya proyeksikan menjadi dia seperti ini. Ya, ini kalau saya proyeksikan, saya kalikan dengan cos. Ini apa? Cos alpha tadi, yaitu cosnya 36,9. Berarti ini dia menjadi ke bawah seperti ini sebesar 1/4 dikalikan dengan cos 36,9 itu adalah 0,199 ya. F3 tambah F4 ya. Nanti bisa kalian coret-coret. Nah, ini kalau saya kembalikan ke atas ya, maka ini menjadi ya. Saya gambar dulu seperti ini ya. Ini adalah F2 tambah F1 per 5. Yang ini menjadi 0,199 F3 tambah F4. Nah, ini kalau saya jadikan lurus seperti ini, ya tinggal kita bagikan dengan cos. Ya, kita bagi dengan cos 53,1. Itu dapat dari mana? Ya. Ini kan alfanya ya. Alfa kita jadi seperti tadi. Nah, sama dengan tadi caranya. Ini berarti adalah 90 dikurang alfa. Ya. Alfanya adalah 36,9 ya. Ini 36,9, berarti ini adalah 53,1. Dan sudah dibagi dengan cos 53,1. Maka dapatnya ini, ya. Maka dia akan menjadi 1/3 dan ini akan menjadi 1/3. Ya.
Oke ya. Dapat seperti itu. Nah, kemudian kita tulis. Di sini kan ada lagi P1, ada lagi P2, ada lagi P3. Ya. Berarti kalau di sini diagram PX dan FE, jadi di sini P1-nya ya, di sini F2 dan F3-nya seperti ini. Berarti P1 sama dengan F2 ditambah F3. P2 sama dengan F4. Dan P3 di sini adalah sama dengan ya. Berarti menjadi ya sigma H sama dengan 0 ya. Ke kanan itu positif, berarti P3 ditambah dengan ini dikurang dengan ini. Ya. Ya, P3 ditambah dengan F1 tambah F2 bagi 3 dikurang F3 tambah F4 dibagi 3 sama dengan 0. Berarti P3-nya sendiri adalah ini semua. Ya, P3-nya ini. Ya. Ini P1, ini P2, ini P3. Nah, sekarang dengan menggunakan hubungan ya P sama dengan A dikalikan F, maka ini P-nya ya, ini A-nya, ini F-nya ya. Nah, sekarang gini, yang kita cari adalah A-nya kan? A-nya yang kita cari. Berarti kita akan menyusun matriks ini ya agar jika A dikalikan dengan F itu sama dengan P. P-nya itu yang ini tadi. Ya. Berarti apa? Kita susun P1 adalah F2 ditambah F3. Berarti ini harus kita susun 0. 0, 1, 1, 0. Supaya apa? Kalau kita baris dikalikan dengan kolom, 0 dikalikan F1 sama dengan 0. 1 dikalikan F2, berarti F2. Ditambah 1 dikalikan F3, ya, ditambah 0 kalikan F4. Berarti hasilnya akan sama seperti ini. P2 juga sama, P2 hanya F4, ya kan? Berarti dia 0, 0, 0, 1. P3 ya juga seperti ini. Berarti minus sepertiga tambah sepertiga dan ditambah sepertiga. Oke ya. Sehingga ini kita dapatkan matriks A-nya. Kemudian kita jadikan dia transpos seperti ini. Nah, tinggal kita jadikan transpos, berarti baris menjadi kolom. Ya. Nah, sekarang kita lihat matriks deformasi B. Nah, kita mencari matriks B-nya. Di sini kita susun gambarnya, ya. Kan diagram FE dan PX, ya. Ada E1, ada E2, ada E3, ada E4, ya. Di sini kondisi pertama, X1 itu tidak sama dengan 0, tapi X2 dan X3 itu sama dengan 0. Di kondisi kedua, adalah X1-nya sama dengan 0, X2-nya yang tidak sama dengan 0. Tapi X3-nya adalah sama dengan 0. Nah, di kondisi ketiga seperti ini, ya, maka X1, X2 itu sama dengan 0, dan X3-nya adalah tidak sama dengan 0. X3 adalah perpindahan titik translasi join C ya. Nah, seperti itu. Masih ingat ya, diagram PX ya. Nah, diagram PX kalau masih ingat dia seperti ini ya. Ada X1, X2, X3. Nah, posisinya di situ. Nah, sekarang gini. Berarti apa? Kalau saya pengen mendapatkan E1, ya, E1 itu apa? E1 sini 0 semua. Nah, di sini 0, di sini 0, tapi di sini adalah minus minus X3 per 3 ya. Minus X3 per 3. Nah, ya. Nah, kalau E2 ya, E2, ini E2. E2 adalah sama dengan ya, X1 ditambah 0 ditambah dengan minus X3 per 3. Berarti X1 minus sepertiga X3. X3 adalah, berarti di sini X3 sama dengan X1 ditambah 0, ya kan? Ditambah dengan X3 per 3. Nah, di sini E4 yang di sini sama dengan 0 ditambah
X2 ditambah dengan X3 per 3. Oke, dapat kita seperti ini. Oke ya. Nanti kalau kalian bingung ini dapat dari mana? Minus, minus, positif, positif. Itu kita lihat dari sini tadi. Ya, kita lihat dari sini tadi. Nah, sekarang dengan menggunakan hubungan E sama dengan B dikalikan X, ya, maka persamaan E1 sampai dengan E4 dapat kita tulis seperti ini. Ini matriks E-nya, ini B-nya, ini adalah X-nya. Yang kita cari adalah si B, ya. B yang akan kita cari. Ya, berarti kita susun. Supaya B ini kalau kita susun, kita kalikan dengan X, itu hasilnya sama dengan yang di sini. Ya, ini sama persis dengan video sebelumnya. Ya, jadi saya tulis E1 sama dengan minus sepertiga X3. Berarti 0 dikalikan X1 ditambah 0 dikalikan X2 ditambah minus sepertiga dikalikan X3. Berarti hasilnya akan seperti ini. Begitu juga yang E2. Ya, E2 adalah 1 dikalikan X1. Ya, benar. Ya kan? 0 dikalikan X2. Memang tidak ada X2 di sini. Ditambah minus sepertiga dikalikan X3. Nah, jadi seperti ini persis. Ya. Sehingga apa? Kita bisa menyusun matriks B-nya menjadi seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita cross check. Benar apa enggak? Nah, di mana matriks B itu sama dengan A transpose. Ya. Kita cek B-nya seperti ini, A-nya seperti ini. Nah, kalau sudah benar, berarti oke. Ya. Oke saja, berarti sudah bisa kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, sekarang matriks kekakuan unsur S, ya. F sama dengan S dikalikan E. Ya, berarti ini F-nya, ini S-nya, ini E-nya. Ya. Nah, di sini kan ada K1, ada K2 ya. Ini sama persis dengan yang di sebelumnya. Ya. Didapat berarti K1 2/5 EI dan K2 adalah 1 EI. Ya. Berarti kita susun. Ini rumus S-nya ya. Sama persis. Ya. Dapatlah S-nya seperti ini. Nah, ini yang kita cari. Jadi, kita cari dulu ini. Ya. Sudah dapat matriks S-nya, sekarang kita pengen mencari matriks SB. Ya, SB. Jadi F sama dengan SB dikalikan X ya. Ini matriks S-nya, ini B-nya, ini X-nya. Sehingga SB ini menjadi seperti ini. Nah, ini SB. Ya. Ini adalah SB-nya. Dan ini adalah X-nya. Nah, sehingga apa? SB-nya adalah ini. Ya. Sudah. Sekarang matriks kekakuan struktur ASB. Berarti matriks A ya. A dikalikan dengan SB. Ya. A dikalikan SB. Dapat nih. Jadi ASB-nya adalah sekian. Ya. Paham ya? Saya rasa ini sama persis dengan di video sebelumnya. Sebagai kontrol matriks ASB yang dihasilkan adalah selalu matriks yang simetris ya. Kalau kalian perhatikan dia ini bentuknya simetris ya. Artinya dia oke, sudah sesuai. Nah, sekarang kalau kita mencari X ya. Kita mencari besaran X-nya. Tadi kan rumusnya seperti ini. Ya. Berarti apa? Kalau saya mencari X adalah sama dengan inverse dari ASB dikalikan dengan P di situ. Ya, dikalikan dengan P. Ini ASB-nya ya. Ini X-nya. Ini P-nya, sorry. Ya, ini P-nya. Nah, P dari mana ya? P itu tadi sudah kita dapatkan di awal ya. Matriks P. Nah, ini matriks P-nya. Nah, ini. Ini adalah matriks P-nya. Ya, ini matriks P. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini berarti kalau inverse adalah seperdeterminan dikalikan adjoint-nya ya. Nanti buka lagi bagaimana mendapatkan determinan dari suatu matriks dan adjoint suatu matriks ya.
Masih ingat ya, kalau kita pengen mendapatkan angka di sini, berarti ini kita coret. Nah, kita coret, ini tinggal kita kalikan silang. Ya. Kalau kita pengen mendapatkan angka di sini, berarti ini kita coret. Berarti yang ini kali ke sini, ya. Dan ini kali ke sini. Ya. Nanti silakan buka lagi di matematika tentang matriksnya. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita dapatkan X1 besarannya sekian, X2 besaran sekian, dan X3 besaran sekian. Nah, sekarang tanda pada matriks X yang diperoleh menunjukkan arah rotasi yang bekerja pada setiap ujung batang. Kalau dia positif, berarti dia searah jarum jam, dan dia negatif, berarti dia adalah berlawanan arah jarum jam. Tinggal kita plot X1 positif, X2 dia negatif, dan X3 dia positif. Ya, kita plot seperti ini. Ya, X3-nya dia positif. Besarannya berapa? Besarannya adalah ini semua. Nah, kita lanjut lagi. Matriks momen ujungnya adalah ya SB dikalikan X. Ya, ini SB-nya. X-nya itu yang ini. Nah, ini X. Ya. Dapatlah berarti momen ujungnya adalah sekian. Nah, momen ujungnya sekian. Sehingga apa? Momen finalnya adalah momen primer ditambah dengan momen ujung. Ini momen primernya. Ini adalah momen ujungnya. Ya, ini sama masuk sini. Ya, ini kita lihat dari slide awal ya. Ya, silakan slide dari awal. Nah, tadi kan di awal ini kan dia adalah roll ya. Ya kan? Tapi kita asumsikan dia pertama sendi. Ya. Karena momen primernya di situ kita pakai yang 1/12 QL kuadrat. Nah, ternyata kalau kita hitung sampai momen final, ini dia akan menjadi 0 dengan sendirinya. Ya. Karena positif 4 dikurang dengan 4. Berarti apa? Di sini tidak akan ada momen. Ya. Momennya hanya ada di F1, F2, dan F3. Ya. Kalau dia negatif berarti arahnya seperti ini. Positif berarti dia seperti ini. Negatif juga akan seperti ini. Sudah seperti itu. Inilah besaran nilai momen-momennya. Sehingga kita cek di bagian terakhir, usaha luar itu harus sama dengan usaha dalam. Ya. Usaha luarnya ini, ya. Usaha dalamnya adalah yang ini. Berarti sama. Kalau sudah sama seperti ini, berarti sudah oke kontrolnya. Ya. Sehingga kalau kita pengen cari reaksi pertakannya, ini bisa saja kalian hitung dengan cara yang biasa kita lakukan ya, free body diagram. Ya. Nanti silahkan kalian cek lagi. HA-nya adalah 1, VA-nya ini, ya, VC-nya ini. Ya. Nanti silahkan kalian coba-coba di kertas. Ini hasil resumnya, ya. Kita kontrol apakah benar sigma V sama dengan 0 dan sigma H sama dengan 0. Berarti sudah oke, ya. Berarti ini sudah sesuai. Ya. Ini juga sama dengan di video sebelumnya, cara mendapatkan lintang dan cara mendapatkan normalnya. Ya. Tinggal kalian lihat lagi. Dan ini adalah hasil gambar momen, lintang, dan normalnya. Oke. Jadi ini adalah materi terakhir dari saya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke ujian akhir semester ya. Nah, silahkan latihan lagi di rumah masing-masing supaya dapat lebih paham ya. Sekian saya ucapkan terima kasih.